الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قدموا أعمالكم لدار الآخرة تجد عندها فوزا ونجاة وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang paling besar kepada kita. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat ini. Nikmat yang kita maksudkan di sini adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul untuk kita umatnya. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Juga Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini alhamdulillah masih berkenan memberikan kepada kita nikmat kehidupan. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah pada hari yang mulia ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni mengerjakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat beriringkan salam. Mari sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat dan kesejahteraan semoga selalu Allah limpahkan kepada keluarga beliau dan juga kepada para sahabat-sahabat beliau yang mereka itu telah bersama-sama berjuang bersama Rasulullah menegakkan agama Islam, mengembangkan agama Islam, menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Ballighu anni walau ayah, Nabi bersabda kepada para sahabatnya. Karena hadis inilah para sahabat rela meninggalkan Rasulullah, menyebar ke seluruh dunia untuk menyebarkan Islam. Sehingga oleh karena itulah alhamdulillah kita yang di Indonesia, kita yang di Aceh khususnya, lebih khusus lagi kita yang ada di Bintang ini, kita jauh dari Jazirah Arab, jauh sekali. Akan tetapi alhamdulillah karena perjuangan Rasulullah, perjuangan keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, alhamdulillah hari ini kita mengenal Islam. Hari ini kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah berkat perjuangan daripada Rasulullah, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Islam dan iman yang kita miliki ini adalah nikmat yang terbesar yang tidak bisa kita gantikan dengan apapun.
Karena dengan imanlah kita akan masuk surga. Sekecil apapun iman yang kita miliki, insya Allah kita akan masuk surga. Rahmat dan kesejahteraan semoga selalu Allah limpahkan kepada para tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama mu'tabar selaku pewaris ilmu para nabi, selaku pemegang tongkat estafet perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah pada hari yang sangat mulia ini, pada tempat yang sangat mulia ini, khatib tidak bosan-bosannya untuk mengajak para hadirin sekalian untuk mari sama-sama kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengerjakan apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa saja yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hakikat daripada takwa. Tidak cukup dengan mengatakan kita takut kepada Allah, akan tetapi kita harus mengimplementasikan rasa takut kita kepada Allah dengan mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Menjunjung tinggi segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya sirran wa alaniyah, baik di saat kita berada di dalam keramaian maupun di saat kita berada di dalam kesendirian. Kapanpun dan dimanapun, dalam situasi dan kondisi apapun, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan mereka bertakwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, Allah berjanji lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh, kata Allah, sungguh akan kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah akan turunkan hujan, Allah akan turunkan rahmatnya, Allah akan suburkan tanaman-tanaman kita, Allah akan perkembangbiakkan hewan ternak kita, Allah akan lancarkan usaha kita jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu, kata Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi kebanyakan di antara hambaku, kata Allah, kadzabu, mereka mendustakan nikmatku, mereka tidak mau bersyukur kepadaku. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka dengan sebab dosa dan kesalahan yang mereka perbuat. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang kita hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan juga Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Allah perintahkan kita bertakwa, Allah juga berikan manfaatnya untuk kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan kita semua menjadi hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita telah berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang sangat agung dan mulia. Mengapa kita katakan bulan Ramadan ini adalah bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang sangat agung dan mulia? Karena dalam bulan inilah telah lahir seseorang manusia yang kehadiran beliau mampu mengubah peradaban dunia dari peradaban jahiliyah menuju ke peradaban Islamiyah. Hadirnya beliau ke muka bumi ini menjadi rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali engkau akan menjadi rahmat bagi sekalian alam.
Ma'asyiral hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang sangat mencintai umatnya. Bahkan cinta beliau kepada umatnya melebihi daripada cinta beliau kepada dirinya sendiri. Hidup matinya Rasulullah dipersembahkan untuk kita. Bahkan sampai hampir wafat pun Rasulullah masih mengingat kita. Dikisahkan bahwa ketika pada hari terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menghembuskan nafas yang terakhir, ketika malaikat Israel datang, malaikat Israel meminta izin kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hari ini aku diutus oleh Allah untuk memberikan pilihan kepadamu. Apakah engkau masih ingin hidup di dunia ini, ataupun engkau ingin bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasul bertanya, bagaimana dengan umatku? Apakah ada jaminan surga untuk umatku? Allah telah menjamin surga bagi umatmu. Maka kalau begitu aku ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rafiqul a'la. Maka singkat kisahnya, ketika malaikat Israel hendak mencabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mulai merasakan sakitnya sakaratul maut. Mulai merasakan sakitnya sakaratul maut. Rasulullah bertanya kepada malaikat Israel, apa ini wahai Israel? Ini adalah sakaratul maut wahai Rasulullah. Sakit sekali katanya. Ya Allah, ringankan sakaratul mautku ya Allah. Apa jawab malaikat Israel? Wahai Rasulullah, sesungguhnya sakaratul mautmu sudah aku ringankan 70 kali. Wahai Israel, engkau telah meringankan 70 kali tapi masih terasa sangat sakit sekali. Bagaimana engkau akan mencabut nyawa umatku nantinya? Wahai Rasulullah, umatmu adalah manusia biasa, aku akan mencabutnya seperti biasa. Menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sakaratul mautku yang sudah engkau ringankan 70 kali masih sangat terasa sakit, bagaimana sakitnya sakaratul maut yang akan dirasakan oleh umatku? Lihat, sampai hampir wafat saja Rasulullah masih mengingat kita. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma thaqqil, Allahumma khaffif ala ummati sakarat wa thaqqil alayya. Ini doa cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Allahumma khaffif ala ummati sakarat. Ya Allah, ringankan sakaratul maut umatku. Wa thaqqil alayya, dan timpakan kepadaku saja wahai ya Allah. Ini doa cinta Rasulullah untuk kita umatnya, agar kita tidak sakit saat merasakan sakaratul maut. Artinya apa? Sakaratul maut yang kita rasakan nanti saat kita akan meninggal dunia sudah ditanggung sebahagiannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti cinta Nabi kepada umatnya. Perbandingannya sama seperti orang tua. Seorang orang tua yang memiliki bayi yang masih kecil, ketika sakit si bayi itu, orang tua akan mengatakan, ya Allah, jangan berikan sakit untuk anakku. Biarkan aku saja yang sakit. Ini bukti cinta orang tua kepada anaknya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta Nabi kepada umatnya. Seluruh hidup dan matinya dipersembahkan untuk kebahagiaan kita. Maka yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita perbuat hari ini untuk membalas kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Apa yang sudah kita persembahkan untuk Nabi Muhammad sebagai bukti bahwa kita cinta kepada beliau? Dulu para sahabat yang hidup satu zaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu membuktikan cinta beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jiwa dan raga mereka.
Mereka ikut berperang bersama-sama Nabi Muhammad SAW menegakkan ajaran Islam. Di antara bukti cinta mereka juga, mereka mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antara para sahabat yang mulia, mereka mengikuti sunnah Nabi sedetil-detilnya. Bahkan cara Nabi berjalan mereka ikuti, cara Nabi pakai pakaian mereka ikuti, cara Nabi memakai sendal mereka ikuti semuanya secara detil. Bahkan dikisahkan pernah seorang sahabat melihat Rasulullah SAW berjalan di sebuah jalan. Kemudian Nabi memasuki sebuah lorong kecil. Akan tetapi saat itu entah karena Nabi lupa atau bagaimana, wallahu a'lam, Nabi tidak langsung masuk. Nabi lewat dulu sedikit, kemudian balik lagi, baru masuk ke lorong itu. Seorang sahabat yang melihat Nabi melakukan seperti itu, ketika sahabat ini ingin memasuki lorong tersebut, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Rasulullah. Ia tidak langsung masuk, lewat sedikit, kemudian kembali, baru masuk. Mengapa? Karena Nabi seperti itu. Ini bukti cinta sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Mengikuti Nabi sedetil-detilnya. Bahkan dikisahkan di dalam kitab Dusuki ala Ummil Barahil, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu suatu hari tidak berani membelah mentimun. Sayyidina Umar tidak berani membelah mentimun. Kenapa? Karena beliau belum pernah melihat Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah membelah mentimun. Ini perkara dunia. Membelah mentimun ini adalah perkara dunia, bukan ibadah. Tapi Sayyidina Umar tidak berani. Kenapa? Karena belum pernah melihat bagaimana cara Nabi membelah mentimun. Dalam perkara dunia saja Umar tidak berani melanggar ataupun menyalahi Rasulullah, apalagi dalam perkara ibadah. Ada juga seorang sahabat, bukan seorang sahabat, jatahnya beliau sahabat, tapi karena tidak berjumpa Nabi, maka tidak termasuk dalam golongan sahabat. Nama beliau adalah Uwais Al-Qarni. Suatu hari beliau ingin berjumpa Rasulullah. Sudah sampai ke rumah Rasulullah, cuman Rasulullah enggak di rumah, sedang berdakwah. Maka karena beliau tidak berjumpa dengan Nabi, maka tidak digolongkan sahabat. Karena pengertian sahabat Nabi adalah orang yang pernah berjumpa Nabi dan beriman kepada Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal, walaupun mereka berjumpa Nabi, tapi mereka tidak digolongkan sahabat karena tidak beriman. Maka ta'arif ataupun definisi sahabat adalah dua: pernah berjumpa Nabi dan beriman kepada Nabi. Uwais Al-Qarni beriman kepada Nabi tapi tidak pernah berjumpa, maka tidak digolongkan sahabat. Maka Uwais Al-Qarni ini masuk ke golongan tabi'in. Ketika perang Uhud terjadi, di perang Uhud ini Nabi hampir terbunuh karena para pemanah yang di atas bukit Uhud tidak mendengar perkataan Nabi. Nabi berkata, apapun keadaannya jangan turun, menang atau kalah jangan turun. Karena para sahabat yang para pemanah itu di atas tergiur dengan harta ghanimah, karena mereka berpikir mereka sudah menang, turunlah mereka. Ternyata pasukan musuh dari belakang menyerang kembali. Hampir kalah kaum muslimin saat itu. Dalam perang Uhud itulah Rasulullah sampai patah giginya dalam sejarah. Uwais Al-Qarni ketika mendengar Rasulullah patah giginya dalam perang Uhud, diambilnya batu diketok giginya sampai patah juga. Kenapa? Karena beliau ingin merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang dicintainya. Ini cinta sahabat kepada Nabi. Maka pertanyaan kita hari ini, apa yang sudah kita persembahkan? Apa yang sudah kita lakukan untuk membalas cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita? Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam perayaan Maulid itu kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita berzikir, kita bersedekah di situ. Itu salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi para hadirin, jangan cukupkan hanya dengan itu saja. Jangan sampai kita hanya menjadikan perayaan Maulid Nabi hanya sebagai ritual tahunan dan setelah itu selesai. Tidak ada lagi ibrah ataupun pelajaran yang kita petik dari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Seyogianya perayaan Maulid yang kita lakukan itu betul-betul menjadi momentum bagi kita untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang setelah perayaan itu semakin menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Muhammad.
Setelah itu sepanjang hari, setiap hari sepanjang tahun kita amalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Ada terjemahannya sudah. Di situ dijelaskan bagaimana fisik Nabi. Apa aktivitas harian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku itu sangat baik kita baca. Kita baca buku itu ataupun kita baca buku sejarah-sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita tahu bagaimana perjuangan Rasulullah ketika mengembangkan ataupun menyebarkan agama Islam. Kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah agar kita tahu aktivitas harian Nabi Muhammad sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka jangan hanya kita mencukupkan dengan perayaan Maulid Nabi yang setahun sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu perintah daripada Allah dan Rasul adalah mendirikan salat 5 waktu. Kalau kita betul-betul kita mengakui kita cinta kepada Nabi, maka jangan pernah tinggalkan salat 5 waktu. Karena itu perintah dari Allah dan perintah dari Nabi. Banyak kita saksikan anak-anak remaja kita yang usia mereka sebenarnya mereka sudah baligh, sudah wajib melaksanakan salat 5 waktu. Akan tetapi ketika kita bertanya, dengan gampangnya, dengan senyum, mereka menjawab, saya tidak salat. Dengan tanpa bersalahnya, mereka menjawab, saya tidak pernah sholat. Bahkan orang tua saya juga tidak sholat. Bagaimana mungkin kita berharap anak kita sholat kalau kita sendiri tidak sholat? Bagaimana kita mengatakan kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW kalau kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu? Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mengamalkan hadis ini. Kita akan pelajari Al-Quran, kita akan amalkan. Kita akan ajarkan Al-Quran itu untuk anak-anak kita. Sementara kita lihat hari ini, banyak di antara anak-anak kita yang belum bisa baca Al-Quran. Siapa yang harus bertanggung jawab dalam hal ini? Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, di desa kita ini, di desa Bintang ini ada pesantren. Pesantren itu adalah majelis ilmu. Pesantren itu adalah kebun surga yang ada di dunia. Maka singgahi, ambil ilmunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati sebuah kebun surga, kata Nabi, farta'u, maka singgahlah dalam kebun surga itu. Para sahabat bertanya, ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apakah kebun surga itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, hilaqud dzikri, majlis ilmu. Balai pengajian, majlis ilmu. Dayah, pesantren, itu majlis ilmu. Itu adalah kebun surga yang ada di dunia. Maka hadiri kebun surga itu, makmurkan kebun surga itu. Yang mudah-mudahan dengan sebab kita makmurkan dia, Allah akan mudahkan kita memasuki kebun surga nanti di hari akhirat. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merindukan kita. Di dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, Rasul berkata, "Inni mushtaqunna ila ikhwani." Wahai para sahabatku, sesungguhnya saya sangat merindukan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, "Alasna bi ikhwanika ya Rasulullah?" Bukankah kami ini saudaramu juga wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, "La, bal antum ashabi." Bukan, kalian itu sahabatku. Akan tetapi siapa yang dimaksudkan oleh Rasulullah dengan kata-kata ikhwani? Mereka adalah orang yang hidup di akhir zaman. Mereka tidak pernah berjumpa denganku. Mereka tidak pernah melihat aku. Akan tetapi mereka beriman kepadaku. Mudah-mudahan kita hari ini termasuk ke dalam orang-orang yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis tersebut. Rasulullah merindukan kita. Maka apa yang harus kita lakukan untuk membalas kerinduan Nabi Muhammad SAW? Maka caranya adalah dengan mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW.
Seorang pecinta akan selalu mengingat orang yang dicintainya setiap hari. Seorang pecinta akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang dicintainya. Itu hakikatnya seorang pecinta. Maka mari kita introspeksi diri. Apakah kita sudah termasuk dalam golongan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW? Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang umat Nabi yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup, dalam satu majelis Rasulullah SAW, ketika saat itu Rasulullah bercerita tentang dahsyatnya huru-hara kiamat kepada para sahabat menangis. Diriwayatkan bahkan Abu Bakar tercium dari mulutnya bagaikan ada bau daging yang terbakar, saking takutnya Abu Bakar kepada hari kiamat. Tiba-tiba ada seorang sahabat bertanya, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kiranya kapan kiamat itu akan datang wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan pertanyaan kembali, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Seorang sahabat ini menjawab, aku tidak punya persiapan apapun wahai Rasulullah. Ibadahku tidak banyak, sedekahku tidak banyak. Yang aku punya hanyalah rasa cintaku yang sangat besar kepada Allah dan Rasulnya. Nabi tersenyum dan berkata, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai nanti pada hari kiamat. Dari hadis ini apa kita bisa ambil kesimpulan? Bahwa kita akan bersama dengan orang yang kita cintai nanti di hari kiamat. Tergantung siapa yang kita cintai hari ini. Siapa yang kita idolakan hari ini. Dengan mereka lah kita akan berada nanti di hari kiamat. Kalau kita mencintai artis Korea misalnya, maka kita akan bersama mereka nanti di hari akhirat. Maka sepatutnya kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan mencintai Nabi, kita berdoa kepada Allah. Semoga kita termasuk ke dalam umat Nabi yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada hari akhirat nanti kita akan dipertemukan, kita akan ditempatkan bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan tidak diragukan, tempat terakhir bagi Nabi Muhammad adalah di dalam syurga. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi manfaat khususnya kepada khatib sendiri dan umumnya kepada para hadirin sekalian.